Dipersembahkan oleh lagi ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Wah, gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila. Mas Eno, Bu Mega tadi menyebut sendiri ada yang kepengen jabatan ketum PDI Perjuangan. Siapa sih yang dimaksud Bu Mega, Mas Eno? Ya, dengan partai dengan rekam jejak sejarah yang panjang, punya prestasi cukup baik di eksekutif dan legislatif, dan hingga saat ini juga menjadi partai pertama yang hat-trick pemilu legislatif. Saya rasa itu sangat masuk akal kalau kita katakan bahwa di Republik ini. Maka upaya-upaya untuk mencari cara untuk kemudian mengacak-ngacak maupun merebut PDI Perjuangan itu bukan hal baru. Dari dulu juga seperti itu. Dulu lebih parah bahkan di saat Kuda Tuli. Nah, saat ini pun nuansanya juga ada beberapa nuansa itu yang kita rasakan betul. Kalau dikatakan tidak ada sama sekali tidak bisa kita katakan. Karena kalau kita lihat misalnya beberapa bulan terakhir bagaimana spanduk-spanduk provokatif itu dipasang di berbagai jalan-jalan utama di Jakarta, di Bogor, yang mempersoalkan keabsahan SK DPP partai. Nah, itu kan sudah satu pertanda nuansa awal bahwa ada upaya orang-orang tertentu secara terorganisir yang berupaya untuk merebut partai. Buat kami itu tidak bisa diterima dengan cara apapun, karena secara prosedur yang jelas itu Rakernas sudah memberikan mandatnya untuk kemudian nanti ditetapkan, didiskusikan di dalam Kongres. Maka saya rasa sebagai warning ini menjadi satu hal yang penting. Siapapun kira-kira di luar sana eksternal yang berusaha mengecilkan PDI Perjuangan, justru sejarah membuktikan bahwa dengan upaya-upaya tersebut mereka berhasil ikut membesarkan PDI Perjuangan dengan cara mengecilkan itu malah, karena arus balik rakyat malah datang melihat apa yang dihadapi PDI Perjuangan, dan kami semakin kuat dengan situasi itu. Jadi siapapun di luar sana ini warning yang sudah sangat clear. Jangan coba-coba untuk mengganggu kedaulatan PDI Perjuangan atau partai manapun di negeri ini. Itu, Mbak. Bisa sebut nama tidak, Mas Eno? Siapa sih? Nah, nanti kalau saya sebut nama, nanti kegeeran tuh orang-orangnya. Jadi lebih baik sekarang kita fokus di dalam konsolidasi internal kita dan tetap memasang siaga penuh menuju Kongres nanti, harus mengamankan apa yang sudah menjadi keputusan dan rekomendasi dari kader di dalam Rakernas. Itu, Mbak. Oke, Mas Andi, meskipun Mas Eno tidak sebut nama ya, tapi saya bertanya saja karena isu sudah sering kita dengar ada nama Pak Jokowi misalnya salah satunya yang katanya menginginkan kursi Ketua Umum PDI Perjuangan, atau bukan Pak Jokowi yang menginginkan, tapi ada suara-suara di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menginginkan Pak Jokowi untuk menjadi Ketua Umum. Dari Joman melihatnya bagaimana? Sebetulnya ini keinginan Pak Jokowi atau ada sebagian internal PDI Perjuangan yang menginginkan Pak Jokowi menjadi ketum? Ya, makasih Mbak Zilvi. Itu hal yang wajar saja. Kalau misalnya dari internal PDIP sendiri, itu ada yang menginginkan Pak Jokowi sebagai suksesor dari Ibu Mega, itu hal yang wajar-wajar saja. Tapi kan ada mekanisme di dalam partai itu sendiri. Sebetulnya pertanyaan saya begini, apakah di PDIP itu tidak ada rencana untuk regenerasi? Kalau kita lihat ini kan, ya seangkatan beliau, saya sangat respect dengan Ibu Mega. Misalnya Akbar Tanjung, Amin Rais dan sebagainya itu sudah lama step down dari ketua umum partai maupun pengurus partai. Ini beliau lah yang baru pertama lah ya, satu-satunya ini ya zaman reformasi sebagai ketua umum. Ya pertanyaan saya, apakah nggak ada regenerasi? Misalnya dengan Ibu Puan sebagai calon ketua umum pengganti beliau. Tapi secara eksternal ya jelas ya, kalau dikaitkan dengan Jokowi itu apa dikatakan dari Mas tadi ya, itu terlalu vulgar kalau bisa melakukan hal itu, jelas tidak akan dilaksanakan. Kalau desakan-desakan dari dalam itu adalah ya riak-riak politik, ya biasa itu di dalam internal gitu kan, ada kecewa, ada tidak ya. Yang jelas kalau kita dari Pak Jokowi sendiri itu tidak akan melakukan hal itu tidak kesatria melakukan hal itu. Ya, nah itu menurut saya. Pertanyaan saya, apakah ada regenerasi di dalam PDIP itu sendiri? Ya selama ini kan sudah berapa 52 tahun beliau memimpin
Oke, PDIP. langsung dijawab Mas Itu Seno saja, Mbak pertanyaan dari Mas Andi soal rencana regenerasi untuk Ketua Umum PD Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan partai yang mendengarkan suara dari akar rumput, dan kemudian suara dari akar rumput itu difasilitasi, diaspirasikan melalui rakernas, dan itu semuanya demokratis, terbuka lebar pada waktu itu, dan suara-suara dari bawah semuanya sepakat solid satu suara untuk meminta kesediaan Bu Mega untuk kembali menjadi ketua umum. Jadi saya rasa di dalam konteks itu clear bahwa ini bukan berangkat dari Bu Mega. Bu Mega malah berkali-kali mengatakan kan, kalau anak buahnya seperti ini buat apa jadi ketua lagi? Artinya yang meminta ini datang dari bawah, bukan kemudian datang dari Bu Mega secara personal. Maka dalam konteks itu saya rasa ini malah bagian dari kami menghormati suara arus bawah. Lucu kalau kemudian dari pengurus di bawah memintanya Bu Mega, secara prosedur kepartean internal memintanya Bu Mega, lalu tiba-tiba memutuskan ketua umumnya orang lain. Nah, ini malah akan jadi jauh lebih lucu kalau kemudian itu yang terjadi. Jadi buat kami ini adalah bentuk kami menghormati suara arus bawah, bentuk kami menghormati apa yang kemudian dibutuhkan oleh para kader kami di bawah, konstituen kami, dan kemudian ini juga upaya untuk melembagakan partai dengan lebih baik. Itu saja, jadi nggak keluar dari situ. Kita berharap betul memang dari eksternal tidak ada gangguan, tapi saya pastikan ya, di internal kita saya pastikan ini solid. PDI Perjuangan betul-betul satu suara untuk Ibu Mega. Kalau ada ria-ria yang disampaikan Pak Adi tadi, saya pastikan itu tidak ada. Sampai sejauh ini di dalam keputusan-keputusan politik penting partai, saya rasa semua ketua DPD ikut melaksanakan dengan baik dan kemudian menyuarakan suaranya dengan sehat, dinamikanya dengan baik terjadi, dan sampai hari ini masih kokoh tangguh berdiri. Saya pastikan itu internal kami solid. Kita malah berharap dari eksternal tidak ada pihak-pihak kelompok-kelompok orang yang berusaha mengganggu, sen kiri belok kanan dan seterusnya. Harapannya memang betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Andi tadi. Itu Mbak Sylvia. Baik, berarti posisi ketum nanti kita tinggal menunggu kongresnya seperti apa. Bagaimana dengan posisi sekjen Mas Seno dengan ditersangkakannya Mas Hasto? Apakah akan dicari pengganti Mas Hasto? Itu adalah bagian dari keputusan prerogatif ketua umum terkait dengan struktur DPP berdasarkan rule of the game kami. Maka nanti itu akan dinamikanya kita ikuti, dan sampai saat ini Pak Hasto Kristianto masih menjalankan tugas kesekjenan, dan hari ini hadir di acara sekolah partai. Kemarin waktu konferensi pers HUT juga tampil di publik menjawab berbagai pertanyaan publik tentang seakan-akan di mana Pak Hasto ini pasca ditersangkakan ini, tapi tetap menjalankan fungsi hadir di publik, dan besok tanggal 13 akan hadir di pemeriksaan KPK. Dan dalam konteks siapa sekjen PDI Perjuangan itu adalah hak prerogatif ketua umum. Nanti pada saat kongres itu akan didefinitifkan. Itu Mbak. Baik, terakhir Mas Adi Pray, terlepas dari kasus sekjen PDI Perjuangan sekarang saya izin di pamit KPK. dulu ya, karena masih Ya, terima kasih Mas Seno. Terima kasih Mbak Sylvia. Baik. Terima kasih. Ya, Mas Adi Pray, tadi pertanyaan saya terlepas dari posisi tersangkanya Mas Hasto, kemudian juga desakan mundur dari Effendi Simbolon untuk Megawati Soekarnoputri. Apakah Anda melihat posisi Megawati sebagai Ketum PDI Perjuangan masih sangat sulit tergantikan saat ini? Ya, kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, sulit menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai ya. Bahkan ada bocoran dari Hasto beberapa hari yang lalu bahwa dalam kongres nanti, ya para kader dan para simpatisan dan tentu saja para fungsionaris partai akan meminta kembali dan mengamanahkan kembali Megawati untuk menjadi Ketua Umum PDIP untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi ya inilah kemudian yang merupakan menjadi realitas politik di PDIP ya. Mungkin sekalipun ada misalnya di pihak-pihak eksternal mungkin ingin melihat adanya keinginan regenerasi gitu ya, tapi kalau memang internal PDIP menganggap itu tidak penting, bahwa posisi Ketua Umum itu harus Megawati untuk selama-lamanya, ya inilah realitas politik di sebuah partai politik yang tentu saja ini menjadi sesuatu hal yang tidak dibantah. Tapi satu hal Sylvia, kalau mau jujur untuk partai sekelas PDIP ya, partai besar, partai pemenang pileg, saya kira pastinya semua orang itu tertarik untuk menjadi ketua umum, baik ada eksternal ataupun pihak internal. Baik. Cuman per hari ini baik internal ataupun eksternal itu nggak ada yang berani untuk tunjuk badan, untuk tunjuk kekuatan sebagai bagian untuk ya mendesak dan kemudian ingin meminggirkan Megawati dalam posisi ketua umum mereka. Jangan kira nggak ada yang ingin di internal itu, pasti ada, cuman tidak punya nyali dan tidak punya keberanian untuk meminta Megawati mundur, apalagi untuk diganti. Karena
posisi Megawati ya saya kira 52 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi itu cukup lama dan para politisi yang saya kira yang seangkatan dengan Megawati rata-rata memang sudah paripurna dan tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Cuman Baik, Mas Adi problemnya orang yang ingin jadi ketua umum partai ini berani atau tidak, saya kira di situ. Baik, oke kalau begitu. Terima kasih atas analisa Anda, Mas Adi Praitno, dan juga Mas Andi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.